Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yarfa'u darajata lil abdi salih fil jannah, fayaqul ya Rabbi anna li hadhihi, fayaqul bistighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah meninggikan derajat bagi hamba yang saleh di surga. Dia mengatakan, wahai Rabb, bagaimana ini kami dapatkan? Bagaimana ini bisa saya dapatkan? Diangkat derajatnya tiba-tiba. Dia tahu amalnya tidak ada yang bisa membantu itu. Maka dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkat istighfar anakmu untukmu. Hadis ini riwayat Ahmad dan Hafidh Ibn Katsir mengatakan dalam An-Nihayah, sanadnya sahih di jilid 2 halaman 340. Cetak anak-anakmu hai muslim menjadi anak yang saleh, anak yang selalu sibuk mendoakanmu, sibuk menjaga sholatnya, sibuk menjaga hal-hal yang haram supaya dia tidak langgar, dia menikmati yang halal. Dan itu akan menjadi amal saleh untukmu. Ajarkan mereka agar selalu memohon ampun. Kalau anda sudah bisa menanamkan ke anak dan selalu lisannya mengucapkan Rabbi ghafirli wali walidayya, anda sudah beruntung luar biasa. Karena dengan istighfar dia, Rabbi ghafirli wali walidayya, ya Allah ampunin aku dan kedua orang tuaku, maka itu sudah cukup akan mengangkat derajat anda di surga nanti. Apalagi dengan amal-amal yang anda kerjakan, itu luar biasa. Ya. Jadi karena anak kita sebagai pejuang-pejuang agama ini, penyambung lidah Nabi SAW, pendakwah. Saya heran dengan orang tua yang tidak mau masukkan anaknya di sekolah-sekolah Islam, di pesantren, dengan alasan pesantren seakan-akan hanya jurusan membawa kepada urusan agama saja. Dan agama tidak penting, maka sulit dapat pekerjaan. Subhanallah. Yang belum tahu pesantren itu belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan mereka bisa ceramah dengan kedua bahasa itu. Pesantren menghafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi SAW, diajarkan adab dan akhlak, menjaga sholat 5 waktu di masjid. Saya pernah di pesantren. Mulia sekali. Kenapa anda tidak masukkan anak anda di pesantren? Bahkan subhanallah keluar dengan beberapa pesantren punya 2 ijazah. Ya. Ada jurusan agama, mereka kalau masuk mau agama lanjutin menjadi seorang da'i, ustadz, bisa. Mereka juga masuk fakultas umum, bisa. Mereka kuasai bidang, tidak ada masalah. Yang penting mereka menjadi anak-anak soleh. Lepaskan tanggung jawabmu teman-teman sekalian. Jangan biarkan kamu didik mereka dalam kelalaian, kemaksiatan. Hati-hati. Bayar guru Al-Quran, panggil mereka datang ke rumah-rumah. Ya. Bayar berapapun biayanya. Didik mereka agama. Privatkan mereka. Berapa banyak orang anak yang masuk jurusan sibuk dengan les ini, les itu, hanya lupa sholat 5 waktu. Tidak puasa Ramadan karena sudah tidak tahan. Harus safar ke negara orang-orang kafir. Dan tidak tahu ibadahnya, saya bahkan kemaksiatan kepada Allah. Dan orang tuanya dengan bangga membanggakan anaknya tamatan sini atau tamatan situ. Padahal sama sekali tidak ibadah kepada Allah SWT. Ini malah jadi hukuman buat dia. Bertakwa kepada Allah, hai muslim. Selamatkan dirimu. Cukup kamu dulu lalai dari agama. Jangan lagi wariskan itu kepada anak-anak. Perhatikan hadis ini luar biasa. Diangkat derajatnya di surga karena istighfar anaknya. Bagaimana anak kita mau istighfar buat kita kalau kita tidak pernah ajarkan kepada mereka agama? Kalau cuma kita katakan istighfar buat ayana, mungkin dia tidak tahu kalimat istighfarnya pun kalau kita tidak pernah ajarkan agama. Karena kalau dia belajar agama, imannya akan bertambah dan imannya akan mendongkrak dia untuk selalu memohon ampun buat kedua orang tuanya. Karena dia pun tahu dengan mendoakan orang tua dia dapat pahala sebagai anak. Itu hanya bisa difahami oleh orang yang belajar agama saja.